nama saya Tina Silviana dari Prodi PAI dengan NIM 2301111110063 dan sekarang saya berada di MI Darul Quran yang akan mewawancarai salah satu guru akidah akhlak. Bagaimana keseruannya? Selamat menonton. Baik, Bapak, di sini langsung saja saya perkenalkan diri saya sendiri. Nama saya Tina Silviana, mahasiswa UIN Malang. Nah, saya dari Prodi PAI. Sebelumnya saya minta izin ke Bapak untuk mewawancarai Bapak sebagai guru akidah akhlak tingkat MI. Benar, Bapak? Kalau saya boleh tahu, di MI mana saja Bapak mengajar akidah akhlak? Cuma Darul Quran saja. Darul Quran saja. Selanjutnya, kurikulum apa yang Bapak gunakan dalam mengajar akidah akhlak? Kalau kemarin itu pakai K13 kurikulum 13, terus tahun 2023 ini dirubah menjadi kurikulum merdeka. Yang pertama, yang kelas yang pertama kurikulum merdeka itu kelas 1 dan 4 tahun 2023. Jadi sekarang dari kelas 1 sampai kelas 6 itu pakai kurikulum yang terbaru. Kalau Bapak sendiri yang mengatakan di antara kurikulum 13 sama kurikulum merdeka itu lebih enak cara mengajarnya kurikulum yang mana, Pak? Gini, tergantung gurunya ya. Sebenarnya ya jujur saja. Awal kurikulum banyak ya. Ada KTSP, ada apa dirubah. Hampir setiap pemilihan presiden ya selesai dirubah, terus K13 dirubah, terus sekarang kurikulum merdeka disederhanakan. Kalau menurut saya menurut prinsipal sekarang enak sekarang itu kurikulum bisa daripada kurikulum K13. Kalau memang enak-enak Kita langsung ke pertanyaan yang kedua, Pak ya. Metode apa yang Bapak gunakan dalam mengajar akidah akhlak? Ini untuk metodenya kan kadang-kadang kita harus melihat anak ini, karakter anak, situasi anak seperti itu. Ya, metodenya harus pintar-pintar. Juga ada beberapa metode, ada metode drama, ada metode diskusi kelompok, ada pembelajaran interaktif, terus ada proyek, ada basis teknologi. Jadi berbagai mode digunakan. Cuma dalam mengajar anak kelas 1 sampai kelas 6 ini dalam metode yang tepat itu yang bagaimana? Apa yang drama, apa yang interaktif, apa yang kelompok. Ini lihat dulu, lihat situasi anak, lihat karakter anak. Karena biasanya kan kalau anak kan cenderung kalau dikasih metode ceramah terus dia merasa besar gitu kayak. Kalau Bapak sendiri bagaimana solusinya kalau seperti itu? Memang begini, ceramah itu cuma pengantar saja. Yang katakanlah gini, suatu permasalahan itu yang menemukan jawaban adalah anak, bukan dari guru. Jadi metode ceramah tidak bisa ditinggalkan. Walaupun itu cuma sekian persen, cuma sebagai pengantar saja. Ya. Untuk selanjutnya, biasanya anak itu yang paling senang itu adalah proyek, terus diri dan sebagainya. Jadi metode ceramah itu cuma sebagai pengantar. Hal-hal yang lain itu anak yang menemukan, dan guru itu cuma sebagai fasilitas saja. Yang menemukan semuanya adalah anak. Bahkan pertanyaan itu dari anak, terus jawaban itu dari anak. Guru cuma memakai fasilitator. Pertanyaan selanjutnya, berapa lama pengalaman Bapak mengajar di MI ini? Kalau ini kurang lebih saya cuma 5 tahun, tapi sebelumnya saya mengajar di MI ada kurang lebih 15 tahun. Sudah lama, terus saya mengajar sini ingin mencari suasana yang baru. Jadi kurang lebih 5 tahun saya ada di sini. Nah, selama 19 tahun itu Bapak juga
anak? 19 tahun itu gini, di SK saya itu akidah apa? Akidah, tapi yang diajar. Kalau di akhirat itu, di akhirat saya mengajar akidah akhlak, Quran hadis, fikih juga. Saya fikih, ada lagi apa namanya, keilmuan dan keilmuan. Nah, jadi sudah mengajar 4 materi pernah, SKI juga pernah. Untuk di sini saya mengajar akidah akhlak dan Quran hadis saja kelas 1 sampai dengan kelas 6. Nah, di sini kan Bapak mengajarkan kurang lebih 5 tahun. Masih ada Pak ya kendalanya dari tahun pertama sampai sekarang. Nah, itu bisa nggak Pak disebutkan tentang kendala-kendala mengajar? Kendala mengajar itu kadang-kadang terpengaruh oleh lingkungan. Kalau saya mengajar si madrasah dengan madrasah B, itu nggak sama. Metode yang dipakai juga sama, pendekatannya juga nggak sama, karena SDM yang ditanyakan SDM-nya yang di sana atau sini. Nah kalau di sini SDM ini katakanlah cenderung agak jadi metode yang dipakai ke anak, ke orang tua, dan metode yang bervariasi, tidak menuntut satu aja. Nah kendala-kendala banyak itu kendala. Kendala itu kadang-kadang saya dan guru-guru mengajar murid, ngajari ABC, tata kromo, sopan santun dan sebagainya sudah sip ya di sekolah. Tapi keluar dari sekolahan, lingkungan tidak menghargai, orang tua yang tidak menghargai, maka itu yang kendala. Jadi kalau sekarang ini banyak kendala. Contoh seperti ini, anaknya suruh PR, dia nggak makan sampai 1 minggu, dia makan. Kenapa? Nggak usahakan. Berarti faktor orang tua di rumah juga orang perhatian, juga lingkungan. Jadi banyak masalah kendala itu dari anak, dari orang tua, dari lingkungan banyak. Cuma sebagai guru tetap optimis, tetap kerja terus, tetap semangat terus. Bagaimana caranya? Katakanlah tantangan itu ada. Insya Allah dimanapun kita ngajar tantangan ada, dimanapun. Tapi di sini tantangan itu besar. Cuma sebagai guru, saya dan guru tetap optimis, tetap semangat untuk merubah. Harapannya ini setelah keluar dari sini orang tua dan lingkungan ini adalah bisa menjamin juga, kita bisa menjamin nggak bisa. Jadi sekarang ini tetap guru dalam orang tua tetap menjadi komunikasi. Kalau ada pertemuan sering kan pertemuan, ada pertemuan, maka guru ini memberikan ini seperti ini. Insya Allah lambat laun tantangan itu akan hilang. Kalau memang hilang 1% nggak bisa. Ada tantangan nggak? Dimanapun tempatnya belajar, nggak ada tantangan keras itu nggak mungkin. Yang diajar itu berapa anak, dan juga SDM-nya wali murid itu berbeda. Ya. Dari atas sampai kelas bawah. Jadi tantangan tetap ada. Kalau solusinya Bapak sendiri menerima tantangan yang seperti itu bagaimana? Tantangan kan tadi sudah ada. Tetap saya selalu koordinasi dengan guru, dengan sekolah, stakeholder, dan juga dengan lingkungan, juga dengan tokoh masyarakat, juga dengan orang tua. Nggak mungkin saya dan guru-guru menangani tantangan ini sendirian, guru saja dengan kepala sekolah saja itu nggak mungkin. Tentu saya melibatkan semua yang ada di sekolah ini, juga melibatkan tokoh masyarakat, juga melibatkan wali murid. Jadi tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa mengajar sendiri, tidak bisa. Jadi geraknya secara bersama-sama. Harapannya
apa yang menjadi impian guru, impian orang tua itu dapat terwujud apabila kita itu berjalan secara bersama-sama. Nah, kalau saya ingin tanya Pak ya, kadang IQ-nya semua siswa kan berbeda Pak ya. Ada yang IQ-nya tinggi, ada yang IQ-nya rendah, ada yang akhlaknya baik, ada yang akhlaknya tidak baik. Nah, bagaimana cara Bapak untuk mengajarkan siswa yang seperti ini? Oke. Memang IQ nggak bisa langsung semuanya satu kelas IQ ya. Nggak sama. Yang IQ 1, 2, 3 itu begini, cara pendekatannya nggak sama. Metode yang diajarkan juga tidak sama. Dalam satu kelas, IQ yang tinggi diajarkan yang pelajaran sesuai dengan pelajaran, yang agak tinggi dengan metode IQ yang rendah. Ini nggak boleh disamakan pelajarannya yang disampaikan kepada pelajaran yang disampaikan kepada yang IQ tinggi. Grup sini jangan diberikan kepada yang IQ nggak nyambung. Nanti bisa berhubung oleh AS ini nggak nyambung ya sih. Jadi yang diberikan yang IQ tinggi ya lain, yang IQ rendah lain. Makanya di sana dan di sini di Al-Quran ini diadakan pemetaan. Makanya sebelum masuk sini, sebelum masuk sekolah sini pemetaan. Mana anak yang sudah bisa ngaji, mana anak yang tidak bisa ngaji, mana anak yang belum bisa baca dan sudah bisa baca. Terus yang IQ-nya, nalarnya tidak tinggi mana, itu dibedakan yang kita sebut dengan pemetaan. Dengan mengetahui, dengan melaksanakan pemetaan, maka guru itu enak dalam mengajar itu enak. Oh ini aku tinggi, metode ini akunya rendah, setengah-setengah. Ini walaupun satu kelas itu beda metode, pendekatannya lain. Kalau satu metode katakanlah yang bisa diterima cuma yang IQ tinggi, maka yang IQ rendah dan IQ yang tengah-tengah itu nggak jatuh, itu materinya. Jadi materinya sama pertanyaan atau materi sama, tapi cara menyajikan satu pertanyaan itu beda. Makanya itu perlu diadakan pemetaan. Baik Bapak, bisa saya simpulkan. Jadi kurikulum yang Bapak gunakan dalam mengajar di sini itu kurikulum merdeka. Dan metodenya banyak, bisa ceramah, diskusi, komparatif, teknologi, dan lain-lain. Nah, kendalanya juga banyak. Ada karena lingkungan, karena mungkin ada sudah diajarkan, tapi ketika keluar dari sekolah, karena itu lingkungannya, dia bisa juga menjadi yang buruk. Dan pengalaman Bapak mengajar di sini itu kurang lebih 5 tahun. Sebelumnya Bapak pernah mengajar di Al-Khairat selama 19 tahun. Nah, solusinya ketika Bapak menemukan kendala yang seperti itu, Bapak koordinasi dulu kepada guru dan tentunya juga sekolah ini juga mengadakan pemetaan. Iya, untuk pemetaan itu iya. Antara siswa yang mampu dan tidak mampu. Iya, dalam IQ ya. Yang mampu dan tidak mampu dalam IQ. Ya. Bukan dalam hal kata benda. Maaf Bapak, sebelumnya tadi saya lupa untuk memperkenalkan dirinya Bapak. Bisa saya tahu nama Bapak? Saya Abdurrahman. Bapak Abdurrahman Wahid. Alamat Bapak? Jadi dekat sini ya Pak ya? Iya, terus kenal Pak. Baik Bapak, mungkin itu saja yang bisa saya tanyakan. Saya terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga sudah membantu kita saya. Iya. Mungkin itu saja video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.